Shalom, shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, saat ini kita boleh jumpa lagi untuk merenungkan nasihat firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, agar kami layak dengan firman yang kami akan dengarkan saat ini. Bersabdalah kami siap mendengar, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adapun judul renungan kita saat ini adalah detik-detik terakhir. Mendengar kata-kata ini, di dalam kehidupan kita setiap hari atau setiap saat sering kita mendengar orang berkata detik-detik terakhir pesawat itu jatuh. Atau kita pernah mendengar orang berkata detik-detik terakhir kapal tenggelam. Atau ada lagi yang mengatakan detik-detik terakhir ketika terjadi tabrakan mobil. Dan ada juga yang lain, detik-detik terakhir orang akan meninggal. Mendengarkan akan kata-kata ini menimbulkan ketegangan di dalam hati kita. Ada sesuatu yang terjadi di detik terakhir, satu peristiwa yang terjadi di atas dunia ini. Di dalam Alkitab, kalau kita buka Kejadian pasal 22, ayatnya yang pertama dan ayat 2, ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Maka kita akan menemukan satu kisah yang menarik. Bagaimana detik-detik terakhir terjadi kepada seseorang. Dan ini sangat luar biasa. Mari kita buka Alkitab kita. Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Berkata sebagai berikut. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahut Abraham, ya Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu dimanapun berada. Setelah Tuhan memberikan apa yang didambakan oleh Abraham bersama dengan istrinya, mendapatkan anak yang dirindukan untuk sekian waktu dengan pergumulan demi pergumulan yang dihadapi oleh Abraham. Sekarang dalam keadaan senang. Tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Abraham. Dan Tuhan berkata kepadanya, Abraham menyaut, ya Tuhan, di dalam ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Sekali lagi kita baca ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara dalam keadaan sukacita, tiba-tiba mendengarkan berita seperti ini. Apa yang terjadi kepada Abraham? Sebagai manusia biasa, kalau itu terjadi kepada saya, atau itu terjadi kepada saudara, atau siapapun itu, pasti mendengarkan hal ini, sesuatu yang bergejolak terjadi di dalam hati kita. Persembahkan atau tidak? Sudah lama saya nantikan, namun sekarang diminta untuk dipersembahkan. Apa yang terjadi saudara-saudaraku yang kekasih? Apakah Abraham melawan? Dalam Kejadian 22 ayat 9 sampai 13. Di sana dikatakan sebagai berikut. Sampailah mereka
ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ dan disusunnyalah kayu. Lalu apa yang dia buat selanjutnya? Diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ayat 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau hendak menyembelih anaknya. Di dalam ayat yang ke-11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Ayat 12, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Di dalam ayat yang ke-13, lalu Abraham menoleh dan dia melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Saudara-saudaraku yang kekasih, umat Tuhan dimanapun Anda berada. Tuhan dapat berbuat apapun kepada kita sebagai umatnya. Termasuk kepada Abraham. Di detik-detik yang sangat menentukan. Abraham siap untuk menyembelih anaknya. Dia rela menyerahkannya untuk Tuhan. Di saat itu Tuhan melakukan tindakan. Dan berkata, jangan apa-apakan anakmu itu. Ada domba yang telah tersedia sebagai pengganti anakmu. Saudara-saudaraku yang kekasih. Abraham taat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Abraham belum tahu akan tersedia domba. Ketika pisau yang dia pegang itu nyaris memenggal anaknya sendiri, Ishak. Kisah yang lain. Kita buka buku Keluaran. Keluaran pasalnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-15. Di sana berkata sebagai berikut. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan di dalam ayatnya yang ke-16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Dan belalah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Saudara-saudara umat Tuhan. Musa juga belum tahu ketika laut Teberau akan terbelah. Saat itu diperintah untuk memukulkan tongkatnya. Musa belum tahu kalau hal yang luar biasa akan terjadi. Dia belum tahu kalau laut itu akan terbelah. Namun dia melakukan akan perintah Tuhan tersebut. Detik-detik terakhir. Ketika situasi tidak menentu. Kiri kanan ada halangan. Di depan ada halangan. Di belakang daripada Musa bersama dengan bangsa Israel. Ada yang menghadang mereka. Ada yang senang mengejar mereka. Namun di saat itulah Tuhan menunjukkan kuasanya. Dia melakukan mujizat yang luar biasa. Dan itu terjadi kepada Musa bersama dengan bangsa Israel. Kisah yang lain. Kalau kita buka kitab Ester. Kitab Ester. Maka kita akan menemukan di sana kisah yang lain. Mordekai. Dia belum tahu bahwa raja akan mengulurkan tongkatnya saat dia disuruh berpuasa oleh raja. Ya, kondisi bangsanya terancam, akan dibunuh. Dan di saat itu dia meminta bantuan kepada Ratu Ester. Namun dia belum tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Apa yang akan terjadi kepada bangsa Israel.
Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita buka Ester pasal 4 ayat 16. Apa perintah Ester? Dia katakan sebagai berikut. Pergilah, kumpulkanlah semua bangsa Yahudi atau semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Dan janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Ester katakan, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara-saudaraku yang kekasih, 3 kisah yang menarik yang kita dapatkan saat ini. Bagaimana pengalaman yang luar biasa dialami oleh Abraham. Detik-detik terakhir ketika anaknya akan dipersembahkan, akan dikorbankan. Musa, detik-detik terakhir ketika mereka akan menghadapi tantangan berat. Apa yang harus dibuat? Semua menghadang mereka. Begitupun detik-detik terakhir ketika Mordekai diperhadapkan kepada satu hal yang sangat menentukan masa depan bangsanya. Mereka akan dibunuh. Apakah Tuhan bertindak? Saudara-saudaraku yang kekasih. Saat ini saya mau sampaikan. Yang mereka tahu adalah bahwa mereka harus patuh pada perintah Tuhan. Dan tanpa berhenti berharap kepada Tuhan. Itu yang mereka harus lakukan. Dan terbukti Abraham melakukannya. Sekalipun bergejolak dalam hati, dia siap korbankan anaknya. Musa dengan tantangan yang berat bersama bangsanya. Begitupun Mordekai bersama dengan seluruh bangsanya. Tapi yang mereka tahu, mereka harus patuh pada perintah Tuhan itu sendiri. Bagaimana dengan kita? Saudara-saudaraku yang kekasih. Ternyata di balik ketidaktahuan daripada mereka, saudaraku yang kekasih, Tuhan telah menyiapkan kejutan-kejutan yang luar biasa. Biasanya tangan Tuhan bekerja di detik-detik terakhir usaha daripada hamba-hambanya. Kapanpun itu Tuhan mau lakukan. Dan hal ini saat ini terjadi ketika detik-detik terakhir keputusan yang mereka akan buat. Dan ini sangat menentukan. Dan ternyata Tuhan bertindak bagi hamba-hambanya. Karena kadang saudara-saudara, Tuhan mencintai kita dengan cara-cara yang kita tidak suka. Itulah Tuhan kita. Karena Dia mengetahui yang terbaik bagi kita. Untuk itu saudara-saudaraku, lakukan bagian kita saja. Dan percayalah Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Saat ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Agar benar-benar ketika Tuhan memberikan perintah, kita tidak akan menolak. Kita akan melakukannya. Yang pertama, Matius 21 ayat 21 dan 22. Ayat 21 berkata, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Luar biasa. Ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi poin yang kita dapatkan, yang harus kita buat di dalam kehidupan kita, agar Tuhan dapat bertindak, sekalipun itu di detik-detik terakhir kehidupan kita, peristiwa yang menimpa kita. Poin yang pertama, tetaplah percaya kepada Tuhan. Poin yang kedua, Markus 9 ayat 23. Ya, sebagai umat Tuhan, saudaraku yang kekasih, kita harus tetap berdoa. Markus 9 ayat 23 berkata, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat.
Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Jadi poin kedua adalah kita harus berdoa. Berdoa dengan sungguh kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak sekalipun itu dalam detik-detik yang kritis dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, Matius 25 ayat 21. Di sana dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara-saudara umat Tuhan di mana berada, jadilah umat yang setia selalu kepada Tuhan. Walaupun dalam perkara kecil. Karena perkara kecil ini adalah merupakan langkah yang besar untuk kita menuju kepada hal-hal besar yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara umat Tuhan, kesimpulan yang kita dapatkan dari renungan kita saat ini adalah Tuhan dapat melakukan mujizat dan kejutan yang membawa sukacita bagi umat. Kapanpun itu, sekalipun pada detik-detik terakhir yang sangat menegangkan dalam pergumulan hidupmu, percayalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita tunduk kepala semua, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena firman yang kami dapatkan pada saat ini, kiranya dapat menolong kami sebagai anak-anak-Mu untuk benar-benar percaya kepada kuasa Tuhan. Sekalipun dalam detik-detik kritis dalam kehidupan kami, detik-detik terakhir yang menegangkan sekalipun dalam kehidupan kami, ternyata Tuhan tetap bersama dengan kami. Terima kasih untuk semua jaminan yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Untuk itu berkatilah semua anak-anak Tuhan yang saat ini berbakti memuji memuliakan Tuhan. Biarlah berkat-berkat yang Engkau janjikan akan jadi bagian kami semua. Baik itu berkat jasmani, teristimewa berkat-berkat rohani. Oh Bapa di sorga, apabila ada anak Tuhan yang bergumul dengan kehidupannya, apapun bentuk pergumulannya, kiranya Engkau datang untuk melawat, Engkau datang untuk mendengar, Engkau datang untuk memberikan solusi yang terbaik bagi semua anak-anak Tuhan. Terima kasih karena Engkau mau dengarkan permohonan kami. Sekali lagi ampunkan setiap salah dan dosa kami yang begitu banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.